Indonesia Globe News kembali hadir bersama saya Jadi Akbar dalam berita pilihan selama sepekan. Berita pertama, pesawat Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ182 rute Jakarta-Pontianak hilang kontak di Kepulauan Seribu pada pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat, Sabtu 9 Januari 2021. Salah satu maskapai penerbangan yaitu pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan SJ182 hilang kontak setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta Sabtu 9 Januari pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan adanya insiden tersebut, membawa kabar duka dari dunia penerbangan Indonesia, selain itu juga menarik perhatian bagi seluruh dunia. Berikut kronologi lengkap jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu hingga saat ini. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 tujuan Pontianak lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 14.36 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat tersebut mengangkut penumpang sebanyak 62 orang. Jumlah itu terdiri dari 12 awak kabin, 40 penumpang dewasa, 7 penumpang anak-anak, dan 3 anak bayi. Sebelumnya, penerbangan tersebut ditunda selama 30 menit akibat cuaca buruk yang tak memungkinkan pesawat tersebut untuk take off. Pesawat tersebut diketahui juga sudah berusia sekitar 25 hingga 26 tahun. Pukul 14.40 waktu Indonesia bagian Barat. Pesawat dengan registrasi PKCLC itu berhenti di posisi 11 nautical mile dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tepatnya di atas Kepulauan Seribu. Laporan tersebut diketahui dari data Flight Radar 24. Flight Radar 24 menyebutkan, pesawat berada pada ketinggian 10.000 tiba-tiba ketinggian dan kecepatan pesawat turun. Sehingga posisi pesawat terakhir itu menunjukkan ketinggian 250 kaki dengan kecepatan 358 knots. Kebenaran informasi terkait jatuhnya pesawat itu telah dikonfirmasi pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi membenarkan pesawat Sriwijaya Air SJ182 jatuh di sekitar Kepulauan Seribu. Pihak TNI Angkatan Laut, Kepolisian, TNI Angkatan Udara, dan Tim SAR gabungan mengatakan telah mengerahkan sejumlah personel untuk membantu pencarian pesawat Sriwijaya Air. Pukul 9 hingga 20 waktu Indonesia bagian Barat. Badan SAR Nasional dan Kementerian Perhubungan mengundang awak media untuk melakukan konferensi pers terkait jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. Posisi terakhir jatuhnya pesawat berada di antara Pulau Laki dan Pulau Lancang. Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Badan SAR Nasional atau Basarnas, Bambang Suryo Aji menyebutkan, pihaknya telah menemukan beberapa puing-puing yang merupakan bagian dari pesawat Sriwijaya Air Boeing 737-500 rute Jakarta-Pontianak. Selain itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan kebenaran informasi mengenai jatuhnya pesawat tersebut. Barang-barang lain yang ditemukan berupa potongan pakaian dan beberapa kabel ke posko SAR Terpadu Jakarta International Container Terminal atau JICT 2B Tanjung Priuk. Menurut laporan, pesawat tersebut take off pada ketinggian 1.700 kaki dan melakukan kontak dengan pihak Air Traffic Control atau ATC. Pesawat Sriwijaya Air SJ182 sempat diizinkan terbang dengan ketinggian 29.000 kaki. Namun, pesawat tidak terarah dan keluar jalur menuju arah barat laut. Seluruh pihak masih terus melakukan evakuasi serta pencarian sekitar Pulau Laki dan Pulau Lancang. Sementara itu, Suryanto Cahyono, selaku Kepala Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT menyebutkan, titik koordinat jatuhnya pesawat Sriwijaya dengan registrasi PKCLC telah diketahui. Upaya pencarian dari tim SAR telah melacak sinyal terakhir hilangnya pesawat Sriwijaya Air tersebut. Tim evakuasi menemukan sejumlah barang lain seperti serpihan pesawat dan anggota tubuh yang diduga dari insiden jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara.
Tak hanya itu, tim evakuasi juga mengangkut sebuah kantong plastik berwarna hitam yang berisikan bagian anggota tubuh hingga properti pesawat diduga milik penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Memasuki hari ketiga, proses pencarian pesawat Sriwijaya Boeing 737-500 rute Jakarta-Pontianak dengan nomor penerbangan Sriwijaya Air SJ182 masih terus berlangsung. Hingga sejauh ini, tim SAR menemukan bukti lain diantaranya 10 kantong berisi bagian kecil dari pesawat, 16 potong pesawat yang cukup besar, dan 6 potong pakaian. Selain itu juga, tim SAR gabungan menemukan sebanyak 74 kantong jenazah, sedangkan potongan besar material pesawat sebanyak 24 dan serpihan kecil sebanyak 16 kantong. Secara keseluruhan, salah satu korban pesawat Sriwijaya Air berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri, Senin 12 Januari 2021. Identifikasi korban tersebut bernama Oki Bisma dengan alamat Kramat Jati, Jakarta Timur. Nama Oki Bisma sendiri masuk dalam daftar manifest penumpang Sriwijaya Air rute Jakarta-Pontianak yang telah teridentifikasi dari sidik jari. Total keseluruhan personil yang terlibat dalam operasi SAR sebanyak 3.818 orang. Untuk alat utama atau alut yang digunakan meliputi 54 kapal, 18 rigid inflatable boat atau RIB, 3 helikopter, dan 33 ambulans. Black box atau kotak hitam milik pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di Kepulauan Seribu, Jakarta Utara telah ditemukan. Pencarian puing-puing pesawat, jenazah korban, dan black box gencar dilakukan pasca kecelakaan pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang terjadi pada 9 Januari lalu. Dengan adanya penemuan black box milik pesawat Sriwijaya Air SJ182 ini, diharapkan penyebab dari kecelakaan pesawat dapat segera terungkap. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu pada Sabtu lalu. Dirinya juga mengatakan hingga saat ini DPR masih terus memonitor perkembangan dari tim penyelamat yang masih terus bekerja keras untuk mengevakuasi para korban serta puing-puing pesawat Sriwijaya. Selain menyampaikan duka cita, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad juga berharap dengan ditemukannya lokasi black box dari pesawat Sriwijaya SJ182 yang hilang, pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi dapat segera mencari penyebab jatuhnya pesawat untuk menjadi bahan evaluasi lebih lanjut. Mengenai sebab jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tersebut, politisi Partai Gerindra ini meminta semua pihak untuk mempercayakan dan menunggu hasil dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk menjadi bahan evaluasi ke depan. Ya, pertama-tama kami sampaikan duka cita yang mendalam terhadap jatuhnya pesawat Sriwijaya untuk para korban dan keluarga yang ada di pesawat tersebut. Nah, sampai saat ini kami memonitor bahwa tim penyelamat masih bekerja keras untuk mencari para korban serta sisa-sisa puing pesawat. Dan kami telah mendengar bahwa black box dari pesawat tersebut telah diketemukan, sehingga kami berharap bahwa dengan ditemukannya black box tersebut, KNKT dapat segera mencari penyebab jatuhnya pesawat untuk menjadi evaluasi lebih lanjut terhadap kejadian atau penyebab jatuhnya pesawat tersebut, untuk supaya dapat menjadi acuan dalam
mengevaluasi pesawat-pesawat yang lain. Demikian. Ada info kan kalau pesawatnya ini udah berusia 26 tahun. Nah, Bapak melihatnya apa, ada korelasi usia pesawat dengan jatuhnya pesawat tersebut? Ya kalau kita lihat kan biasanya pesawat itu dihitung dari jam terbang. Nah sejauh ini saya belum tahu apakah jam terbangnya itu masih layak terbang atau tidak, karena biasanya bukan usia yang dilihat tapi jam terbang. Dan kemudian proses maintain pesawat tersebut yang ada rutinitas dan selalu dicek. Nah sehingga marilah kita tunggu saja hasil dari KNKT nanti untuk kemudian menjadi bahan evaluasi. Ada dorongan nggak Pak agar supaya diungkap secara mendalam dan transparan khususnya terkait penyebab dari jatuhnya? Ya pasti kan nanti akan diungkap oleh KNKT dan saya rasa tidak ada hal yang akan ditutup-tutupi karena ini bisa menjadi evaluasi buat pesawat-pesawat yang lain maupun penerbangan yang lain. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah menerima surat presiden atau surpres terkait nama calon Kapolri. Surpres ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah menerima surat presiden atau surpres terkait nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Surpres dengan nomor R/Pres/01/2021 itu disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 13 Januari 2021. Dalam surat presiden tersebut terdapat usulan nama pejabat Kapolri kepada DPR RI. Nama tersebut adalah Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Puan menjelaskan bahwa Kapolri diangkat dan diberhentikan Presiden dengan persetujuan DPR RI sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI. Puan mengatakan DPR akan memperhatikan berbagai aspek dan dimensi yang meyakinkan bahwa Kapolri yang diusulkan Presiden memenuhi persyaratan, mulai syarat administratif, kompetensi, profesionalitas, dan komitmen dalam mengawal Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, internal DPR akan melakukan mekanisme rapat pimpinan dan rapat badan musyawarah mengenai pemberitahuan tentang masuknya surat presiden tentang pencalonan Kapolri serta penugasan ke komisi terkait, yaitu Komisi 3 untuk melakukan fit and proper test. Puan berharap ke depannya Polri dapat meningkatkan profesionalitas personel dan pelayanan publik yang semakin baik, serta rasa aman di dalam masyarakat. Pak Mensesnek, Pak Pratikno hadir, tadi kami pimpinan DPR berempat dengan Pak Ajis, Pak Dasko, Pak Rahmat Gobel sudah menerima surpres terkait calon tunggal pengganti Kapolri, Bapak Idam Ajis yang nantinya akan pensiun pada tanggal 30 Januari, artinya tanggal 1 Februari 2021 akan ada Kapolri baru yang akan mengemban jabatannya. Tentu saja proses pemberian persetujuan melalui DPR RI akan dilakukan sesuai dengan mekanisme internal DPR, yaitu didahului dengan mekanisme Rapim, Bamus, kemudian kami akan menugaskan Komisi 3 untuk melaksanakan uji kelayakan atau melakukan fit and proper. Setelahnya, hasil dari uji kelayakan tersebut akan kami bawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan Dewan. Proses ini akan ditempuh selama 20 hari, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu hari ini, Rabu tanggal 13 Januari tahun 2021. DPR akan menjalankan proses tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku, dan kita akan dapat segera mengetahui apakah Kapolri yang diusulkan oleh Presiden mendapatkan persetujuan dari DPR. Karena itu, pada hari ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa surpres telah kami terima dari Bapak Presiden, yang mana Bapak Presiden
menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yaitu Bapak Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim di Polri. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima suntik vaksin perdana di Istana Merdeka pada 13 Januari 2021. Vaksin ini dapat disuntikan setelah BPOM mengeluarkan Emergency Use Authorization dan sertifikat halal dari MUI. Iya. Mungkin nanti saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah dulu, Bapak ya. Maaf. Selama ini tekanan darah bagus ya, Pak? Ya tahu. Lama enggak? Lama enggak gitu. Enggak periksa. Ya, mudah-mudahan. Ya. Ini memang ada yang tidak diperbolehkan kalau tekanannya tinggi. Ya, kalau tekanan darahnya di atas 140, maaf Pak. Kalau tekanan darahnya di atas 140 tidak diberikan. Oh, Sambil menunggu tensi, kan saya ukur suhunya ya Bapak ya. iya. Maaf. 36,3 ya Bapak. Ya, tekanan darah Bapak 130/67. Sehat. Biasanya 70, 110, oke. Biasanya ya. Iya. Saya buka dulu ya. Nanti ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya Iya, tanyakan ya Bapak ya, iya. berkaitan dengan pelaksanaan vaksin. Mungkin yang pertama, Bapak Presiden apakah pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Tidak ya Bapak ya. Tidak. Kemudian pernah mengalami gejala batuk Bapak dalam 7 hari terakhir atau pilek gitu? Tidak. Demam juga tidak ada ya Bapak? Tidak. Iya, sekali Bapak. Ya batuk kecil aja. Udah. Mungkin tidak terlalu banyak pengaruh ya. Di rumah pun anggota keluarga tidak ada yang menderita batuk seperti itu ya? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Ya. Kemudian mungkin pernah menderita penyakit jantung selama ini tidak ada ya? Tidak. Biasanya keluhannya sih biasa sesak gitu tidak ada ya? Tidak. Kemudian untuk penyakit lainnya, penyakit ginjal tidak ada ya Bapak ya? Tidak ada. Ya, ya kalau yang lainnya memang gula seperti itu, diabetes Bapak ada? Tidak. Tidak ada ya. Ya kalau dari hasil penapisan seperti itu kelihatannya sudah tidak ada masalah ya Bapak untuk dilakukan tindakan vaksinasi. Mudah-mudahan nanti tindakannya juga berjalan dengan baik. Amin. Ini Terima saya kasih tulis dokter. layak untuk vaksinasi ya. Ya. Bapak nanti bisa lanjut ke meja. tiga untuk Oh ini di bawah. pelaksanaannya. Ini Ya. kasih siapa nanti? Kasih dong. Ya. Ini? Oh, ya. Saya akan mengambil vaksin dari toolbox yang akan disuntikan kepada Bapak Presiden.
Iya. Nggak terasa sama sekali. Tutup dulu ya. Terima kasih, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, sebangsa setanah air, baru saja saya tadi bersama-sama dengan perwakilan dari bidang kesehatan, perwakilan agama, perwakilan pedagang pasar, perwakilan pengusaha, perwakilan buruh, perwakilan guru, dan dari perwakilan tenaga kesehatan telah
melakukan vaksinasi. Dari kesehatan, terima kasih telah bersama-sama dengan saya tadi divaksin, Bapak Ketua IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Bapak Daeng M. Fakih, dan juga dari perwakilan agama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kiai Isamuddin, kemudian dari Sekjen MUI, Majelis Ulama Indonesia, Bapak Dr. Amesyah Tabunan, beliau juga adalah tokoh dari Muhammadiyah, dan tadi Bapak Kiai Muhammad Isamuddin adalah dari Nahdlatul Ulama, kemudian juga dari perwakilan guru, hadir langsung Ketua PGRI, Profesor Unifah Rosidi, kemudian dari Ketua PPNI, perawat, Bapak Arif F, dan juga Sekjen Ikatan Bidan, Bu Ade Jubaidah, serta dari perwakilan buruh, bersama kami tadi juga divaksin Ibu Agustini Setiorini, dan juga perwakilan dari PGI, dari KWI, dari PHDI, dari Permabuti, dari Matakin. Juga ada Ibu Narti, pedagang sayur dari Pasar Impres Gading di Jakarta Utara, hadir juga, serta saya tadi lupa ada perawat Ibu Nur Fauzah dari Dinkes DKI, dan yang lain-lainnya. Setelah kita melakukan vaksinasi perdana ini, nanti akan terus dilanjutkan vaksinasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh tanah air. Vaksinasi perdana ini dilakukan setelah kita mendapatkan izin penggunaan darurat, emergency use authorization dari BPOM, dan juga telah keluarnya fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Terakhir, meskipun telah dilaksanakan vaksinasi, saya ingin mengingatkan kembali tentang pentingnya disiplin terhadap protokol kesehatan. Ini tetap terus kita lakukan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Abdul Muthalib yang tadi menyuntikkan vaksinnya kepada saya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR memastikan vaksin yang akan diedarkan sudah melalui uji kelayakan dari BPOM. DPR akan terus memantau vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah ke seluruh daerah di Indonesia.
Pimpinan DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta pemerintah untuk masif dalam melakukan sosialisasi terkait rencana pemerintah yang akan melakukan vaksinasi COVID-19 mulai pada Rabu besok. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, mengatakan DPR sudah mengingatkan sejumlah pihak untuk memastikan vaksin yang akan diedarkan harus melalui uji kelayakan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Menurutnya, dengan adanya sertifikasi yang sudah dikeluarkan oleh BPOM, menandakan BPOM memang sudah melakukan uji kelayakan terhadap vaksin COVID-19. Dirinya memastikan DPR akan terus memantau vaksinasi yang akan dilakukan oleh pemerintah, baik dari sisi syarat maupun ketentuan penggunaan vaksin ke seluruh daerah di Indonesia. Dasko pun meminta pemerintah untuk selalu melakukan sosialisasi dengan cermat kepada masyarakat. Ya, kami memang sudah meminta dari jauh-jauh hari bahwa vaksin yang akan diedarkan dan disuntik kepada masyarakat itu harus melalui uji kelayakan di BPOM. Nah, sejak kami sampaikan kemudian sampai dikeluarkannya kemarin itu sertifikasi dari BPOM, saya pikir BPOM sudah melakukan uji kelayakan terhadap vaksin dan tanggal 13 insya Allah Pak Presiden akan perdana disuntik, namun biar pun begitu dalam vaksin tersebut juga ada batasan-batasan yang secara medis mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Nah, itu kita akan minta dipantau ke seluruh daerah untuk yang melakukan penyuntikan bahwa batas-batas atau parameter-parameter itu harus dipatuhi. Kan ada yang kemudian umur, penyakit bawaan yang boleh, nggak boleh, kan begitu. Nah, itu tetap harus diwaspadai. Demikian. Ada sebagian orang yang mungkin masih ragu terhadap keamanan vaksin dari DPR. Tanggapannya itu atau imbauannya? Ya, kita minta pemerintah lebih melakukan sosialisasi dan kehati-hatian. Bagi yang masih ragu, ya bisa kemudian mencermati terlebih dahulu sebelum kemudian ikut melakukan vaksinasi. Demikian. Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Kusumastuti Lukito menegaskan vaksin COVID-19 jenis Sinovac resmi memiliki izin penggunaan darurat. Hasil uji klinis vaksin Sinovac tersebut memiliki tingkat efikasi sebesar 65,3%. Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM menegaskan vaksin COVID-19 jenis Sinovac resmi memiliki izin penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization. Hasil uji klinis ini memiliki tingkat efikasi sebesar 65,3%. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Penny Lukito mengatakan, uji klinis vaksin COVID-19 sudah mencapai tahap ketiga. Uji klinis ini dilakukan di daerah Bandung, Jawa Barat. Menurutnya data imogenitas dari uji klinis ini sudah menunjukkan hasil yang baik pada 14 hari setelah penyuntikan. Hal ini disampaikan Penny pada rapat bersama Komisi 9 DPR RI dan Kementerian Kesehatan di gedung DPR Selasa siang. Dan pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan dengan hasil seropositif kemampuan vaksin membentuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada analisa 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%. Jadi masih konsisten. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai 3 bulan jumlah subjek yang memiliki antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3%. Dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Sebanyak 40 orang dokter dan tenaga medis RSUD Cengkareng, Jakarta Barat mulai menerima vaksin COVID-19. Usai menjalani observasi selama 30 menit, para penerima vaksin mengaku tidak merasakan gejala setelah menerima vaksin COVID-19. Sebanyak 40 orang dokter dan tenaga medis RSUD Cengkareng, Jakarta Barat hari ini mulai menerima vaksinasi COVID-19. Usai menjalani observasi selama 30 menit, para penerimaan vaksin mengaku tidak merasakan gejala setelah menerima vaksin COVID-19 Sinovac.
bertempat di ruang MCU lantai 2 RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Vaksinasi COVID-19 gelombang 2 untuk para pekerja medis mulai dilakukan. Sebelum menerima vaksin, mereka diwajibkan mengikuti serangkaian screening, mulai dari cek tekanan darah serta sanitasi oksigen darah, mengikuti tes wawancara untuk mengetahui penyakit atau alergi pasien penerimaan, serta menjalani observasi selama 30 menit untuk mengetahui gejala awal usai menerima vaksin. Menurut Dr. Benny Octavianus, spesialis paru, vaksin ini aman diberikan kepada penderita TBC maupun asma, gula darah maupun hipertensi selama penyakit tersebut terkontrol. Yang tidak boleh adalah penderita kanker. Sekutan ya? Oh IM ya? Tanpa rasa sama sekali, tanpa ada keluhan. Tanpa ada keluhan. Boleh ngomong di meja 4. Dokter akan diobservasi selama 30 menit. Jadi 30 menit di sekitar sini dulu. Di situ aja duduknya dokter. Ya, siap. Terima kasih. Syukur ya, saya tanpa ada keluhan apapun. Bahkan waktu disuntik, saya tidak rasakan sakit sama sekali. Kemudian selama 30 menit diobservasi, saya sama sekali nggak ada keluhan apapun. Jadi saya yang bersyukur ya, tanpa keluhan apapun. Dok, sebagai spesialis paru ya, Dok. Penderita yang seperti apa yang tidak boleh diberikan vaksin COVID, Dok? Jadi prinsipnya yang sangat mudah buat masyarakat, siapapun lagi kondisi nggak fit, pasti nggak boleh diimunisasi. Siapapun. Orang lagi sakit, tidak boleh diimunisasi. Orang kena flu, nggak boleh diimunisasi. Orang yang badannya nggak fit, nggak boleh diimunisasi. Lalu tadi ada pertanyaan lagi, orang yang darah tinggi bagaimana dulu? Kalau orang darah tinggi, hipertensi yang terkontrol yang boleh diimunisasi. Orang sakit diabetes yang terkontrol ya boleh diimunisasi. Jadi sakit TBC pun boleh diimunisasi jika apa? Jika TBC-nya sudah teratasi, sudah nggak ada gejala lagi, kondisinya sudah perbaikan, hanya tinggal fase lanjutan, itu boleh diimunisasi. Asma juga sama. Asma yang terkontrol ya boleh diimunisasi. Kalau asma yang nggak terkontrol ya perbaiki asmanya dulu, jangan diimunisasi. Kayak kenapa orang kanker kok nggak boleh diimunisasi? Iya. Karena orang sakit kanker kan daya tahan tubuhnya turun. Kalau diimunisasi ya bahaya. Sementara menurut Ketua Ikatan Dokter Indonesia, Muhammad Adib Kumaydi, tenaga medis yang pernah terpapar COVID-19 bisa diberikan vaksin ini setelah 6 bulan. Ya, jadi ada beberapa literatur yang menunjukkan bahwa efektivitas dalam artian pembentukan antibodi kekebalan di pasien-pasien yang sudah pernah terkena COVID itu bertahan sampai sekitar 6 bulan. Jadi yang sudah pernah terkena COVID, kalau sudah lebih dari 6 bulan sebenarnya bisa mendapatkan vaksinasi kembali. Para dokter dan nakes yang telah menerima vaksin dosis pertama ini akan dipantau perkembangannya selama 14 hari. Tujuannya untuk merangsang sistem kekebalan tubuh agar dapat membentuk antibodi dalam melawan COVID-19. Jika dirasa belum cukup, maka akan diinjeksi dengan dosis kedua yang lebih tinggi. Berita selanjutnya, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Dewi Ambarwati atau Dewi Tanjung melaporkan anggota DPR RI Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait akun Twitter milik Fadlizon yang viral karena menyukai konten video asusila. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Dewi Ambarwati atau Dewi Tanjung melaporkan anggota DPR RI Fadlizon ke Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI terkait akun Twitter milik Fadlizon yang viral karena menyukai konten video porno ke MKD DPR RI. Menurutnya hal itu tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat negara. Dewi Tanjung berharap laporannya tersebut dapat secepatnya ditindaklanjuti oleh MKD DPR RI dan Fadlizon dapat segera diberikan sanksi. Meski Fadlizon mengaku bukan pihak yang menyukai situs pornografi. Ini melaporkan anggota DPR RI yang bernama Fadlizon dari Partai Gerindra, Komisi 1. Terkait kasus dia menyukai video porno yang ada di akun video porno yang ada di media sosial. Sebagai anggota DPR RI, pejabat negara itu kan tidak layak, tidak pantas dilakukan oleh pejabat negara.
Jadi saya laporkan ke MKD untuk diproses, ya mudah-mudahan diproses segera. Harapannya seperti apa Mbak? Apakah nanti minta disanksi atau hanya? Oh iya dong, minta dipecat. Prosesnya seperti apa tadi Di dalam cukup baik, penerimanya baik. Cuman saya lupa mengisi nomor anggota sama dapilnya. Jadi nanti saya revisi, saya tambahin nanti. Datang nanti untuk nambahinnya. Oke, nanti suruh datang kembali atau seperti apa sih Mbak? Iya, nanti saya suruh orang saya aja untuk nganterin. Cuma hanya nomor anggota Fadlizon sama dapilnya dari pemilihan dia waktu kemarin kampanye. Nanti maksudnya setelah ini butuh berapa lama waktunya untuk diusut atau seperti apa? Kalau bisa minggu ini ya selesai. Kalau bisa secepatnya. Tadi saya udah pesan juga. Kalau bisa diproses dengan secepatnya karena ini sudah meresahkan dan memalukan seorang pejabat negara. Ya itu mungkin ini ya khilaf kalau menurut saya. Tapi kan Fadlizon tidak mengakui. Dia menyalahkan anak buahnya. Nah, di sini dia blunder. Pada waktu 2017 dia pernah menyatakan di sebuah media bahwa dia sendiri yang mengendalikan akun Twitter tersebut, tapi begitu ada kasus ini, dia bilang ada 4 admin. Nah itu berarti kan dia membohongi publik, membohongi masyarakat, itu tidak baik dilakukan oleh pejabat negara. Jadi sebenarnya sudah tektok sama Pak Fadlizon sendiri ya Pak? Oh sudah, kalau itu sudah ada ini, dan saya juga beberapa kali menghubungi beliau tapi tidak ada respon dari beliau. Ya akhirnya dengan cara seperti ini saya bawa ke MKD. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang virtual perdana atas kasus dugaan penyerangan di Green Lake City Tangerang dan Duri Kosambi, Jakarta Barat dengan 5 terdakwa yang salah satunya adalah John Refrake dengan dakwaan 5 pasal berlapis pada Rabu 13 Januari 2021. Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Barat menggelar sidang virtual perdana kasus dugaan penyerangan Green Lake City Tangerang dan Duri Kosambi Jakarta Barat dengan 5 terdakwa yang salah satunya adalah John Refrake. Dalam pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, terdakwa John K didakwa dengan 5 pasal berlapis. Dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Hakim Yulisar, Eko Arianto, dan Hakim Kamaludin, sidang perdana kasus pengeroyokan dan penyerangan yang diduga melibatkan kelompok John K. CS digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Rabu sore. Sidang yang beragendakan pembacaan dakwaan dari tim jaksa penuntut umum ini dilakukan secara virtual, di mana John K. didampingi oleh 24 kuasa hukumnya, baik yang berada di pengadilan dan Polda Metro Jaya. Dalam pembacaan dakwaannya, tim jaksa penuntut umum yang dipimpin oleh Jaksa Wisnu Bagus SH mendakwa saudara John K dengan 5 pasal berlapis. Terdakwa didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 338 KUHP serta pasal 170 tentang pengerusakan dan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan ditambah pasal Undang-Undang Darurat terkait kepemilikan senjata tajam. Anton Sudarto, Ketua Tim Kuasa Hukum terdakwa John K, mengaku keberatan atas dakwaan dari jaksa penuntut umum. Untuk itu, pihaknya akan mengajukan nota keberatan kepada majelis hakim di persidangan selanjutnya. Selain John K, Daniel Hendrik alias Denny K, Franklin Selvianus Resmol, Hendrayanto Notanubun, dan Bukon Koko Bukubun yang merupakan kelompok John K atas kasus yang sama juga disidangkan dalam berkas terpisah secara estafet. Sidang akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda pembacaan nota keberatan dari tim kuasa hukum terdakwa. Yang pertama, kami sudah menyaksikan dakwaan jaksa untuk 5 berkas ya. Jadi ada klien kami John K, Franklin, lalu ada tim Kosambi, lalu ada satu lagi Denny K. Nah mereka ini didakwa 340, 355, 338, terakhir 6. Kita sebelum masuk ke sidang, kami mengimbau kepada jaksa penuntut datang ke persidangan bukan untuk mencari menang. Jadi kami himbau kepada jaksa penuntut umum datang ke pengadilan bukan untuk menang saja. Sama seperti kami, bukan untuk membuka keadilan. Membuka keadilan seterang-terangnya. Karena apa? Dalam perkara pidana itu, bukti itu harus terang cahaya. Jangankan perkara besar, perkara kecil pun kalau tidak terang buktinya,
harus bebas karena itu adalah hak konstitusional seseorang yang di dalam penjara. Jadi itu menurut kami. Lalu yang kedua, tetap harus ada asas presumption of innocence, asas praduga tak bersalah. Jangan asas presumption of guilty, jangan langsung asas praduga bersalah. Tidak boleh itu. Jadi seseorang tidak boleh dihukum atau dinyatakan oleh publik atau apapun bahwa sudah bersalah. Apalagi Bung John, klien kami itu sudah taubat. Jadi beliau itu sudah taubat, sudah hijrah ke agamanya. Itu yang harus kita tekankan. Nah, dalam perkara ini kita sama-sama tahu bahwa di dalam Pengadilan Negeri Tangerang, bahkan di Pengadilan Tangerang itu saksi korban Muske itu menyatakan bahwa memang benar itu penagihan. Dan memang penagih. Apa salahnya? Apalagi seorang klien kami Bung John meminta seorang penegak hukum yaitu pengacara yang namanya Denny Farfar atau Denny K. S2 melalui kantor pengacaranya untuk menagih NUS sebesar 2 miliar yang dipinjam 1M yang menjadi 2M untuk pengurusan di Mahkamah Agung. Jadi apa salahnya klien kami? Klien kami sudah sadar hukum karena PB-nya beliau ini meminta seorang pengacara untuk menagih. Nah, dalam pelaksanaannya penagihan itu terjadi tindak pidana. Klien kami tidak tahu apa-apa. Dan ada kuasanya, kuasa untuk menagih. Apalagi ada kejadian Kosambi, itu di luar sepengetahuan Denny Farfar sebagai lawyer bahkan, apalagi Bung John. Jadi jangan juga menzolimi seorang. Jadi kami pikir itu saja. Nah, kita lihat pembuktian. Berita terakhir, Satres Narkotika Unit 1 Polres Metro Jakarta Barat meringkus suami penyanyi Nindi Ayunda, yakni Askara Parasadi Harsono di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Setelah melalui rangkaian proses penyelidikan, suami penyanyi Nindi Ayunda, Askara Parasadi Harsono, akhirnya resmi ditetapkan menjadi tersangka. Selain narkoba, tersangka yang berprofesi sebagai pengusaha ini juga tersandung kasus kepemilikan senjata api tanpa izin. Satres Narkotika Unit 1 Polres Metro Jakarta Barat meringkus Askara Parasadi Harsono di kediamannya di kawasan Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis malam lalu sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah melalui rangkaian penyelidikan, akhirnya suami dari penyanyi kondang Nindi Ayunda ini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Selain terbukti mengkonsumsi narkoba, berdasarkan hasil tes urin, positif metafetamin dan amfetamin, tersangka juga tersandung kasus kepemilikan senjata api tanpa izin. Senjata api ini didapat saat polisi menggeledah rumah tersangka. Tersangka diketahui mengkonsumsi sabu dan pil Happy Five sejak 1 tahun terakhir dengan dalih untuk menenangkan diri dari permasalahan yang dialaminya. Polisi masih memburu pemasok dan pengedar barang haram tersebut. Dari yang bersangkutan, kami mendapatkan beberapa barang bukti, yaitu 1 butir Happy Five atau H5. Juga kita dapatkan 1 plastik 1 butir setengah lah sekitar itu, jenis Happy Five juga atau H5. Kemudian kita lakukan penggeledahan lanjutan. Di situ kami menemukan sebuah senpi jenis Beretta kaliber 6.35. juga beserta alat hisap alat hisap yang nanti akan kami perlihatkan kepada rekan-rekan sekalian. Kepada yang bersangkutan kami coba untuk tes urin dan hasilnya positif amfetamin dan metafetamin. Kemudian kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan terkait dengan kasus ini. Kemungkinan juga akan dilakukan pemanggilan saksi lainnya, di mana menurut keterangan dari saudara APH yang bersangkutan mendapatkan barang tersebut dari rekannya yang dia mengistilahkan dengan panggilan dud atau mungkin kalau istilah Indonesianya bro.
Dari tangan tersangka, polisi mendapati barang bukti berupa sepucuk senjata api jenis Beretta kaliber 6.35 beserta 50 butir peluru tajam, alat hisap sabu, dan 1,5 butir pil Happy Five. Untuk kasus kejahatan narkotika masih didalami unit 1 Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, sementara kasus kepemilikan senjata api ilegal akan ditangani Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Selain dijerat pasal 127 dan 62 terkait penyalahgunaan narkotika dan psikoterapika Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2019, tersangka juga terancam Undang-Undang Darurat tentang kepemilikan senjata api tanpa izin dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Demikian berita pilihan Indonesia Globe News selama sepekan. Ikuti terus perkembangan berita terkini di YouTube channel Indonesia Globe serta di website kami di www.indonesiaglobe.co. Saya Jadi Akbar beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.